Uli dotiki na ho di joloni abang sani amaku na Rade tok tok manjalo pangido aki. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu di tahun 2021. Tetapi kita masih ibadah sekolah minggu dari rumah ya, karena corona belum berlalu. Nah, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Februari. Seperti biasa kita akan memulai ibadah kita dengan berbahasa Batak. Sebelum kita mulai ibadah kita, ayo adik-adik kami sekolah minggu sudah mandi belum? Pastinya sudah ya. Ya, persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan juga Bibel dan buku endenya. Asa tamulai ibadah ta, marede mahita namar judul beta marsikola minggu. Lipat tangan, tutup mata, martang yang mahita. Maulia tema ale Tuhan di saluhut na pasu-pasum na pataruhon ngulunami sahatu bagasan tikion. Jala dinaboy hami rap marsoba marminggu diadopamu rap dohot akayan akon nami sikola minggu. Nang pe marminggu hami sian bagas nami ganuk marsada-sada. Alani Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna dohot akayan akon nami sikola minggu. Nunga tung masihol hami Tuhan naing rap marsaur niad di bagas joromi. Alay dang tarbahek kami dope alani parsahiton namasa di tonga-tonga nami. Alani mangido hami say tumibu masalpu parsahitonon. Asaboy hami muse marminggu di tonga-tonga ni bagas jorom. Naing pukaw nami maparmingguon nami. Pasu-pasu mahami
ukap maroha doho pikiran nami nang songoniak kaya nakon nami asabui hupai huti hutami parminggon nami di bagasan dame dohot lasni roha jalo matangiang nami mangasahon gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Baredde mahita sian buku ede nomor 547 ayat sada dohot 2. Tabegema patik ni tuhata di bagasan mingguon ima patik parjolo dohot paduahon patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tonga rodi na di Bagasan aek na di Turunitano yang gotungga besi sobaon manang sioloan songonima patik perjulo dohot paduahon. Tabegema ayat hafalan di Minggu Tasadarion. Ayat hafalan tertulis di Lukas 10 ayat 27. Begini bunyinya. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti biasa ayat hafalan dihafalkan, direkam dan rekamannya atau videonya dikirimkan ke grup guru sekolah minggu dan orang tua paling lambat hari Jumat dan ayat hafalannya berbahasa Indonesia. Tabegema tikting atau warta di Minggu Tasadarion. Warta kita pada minggu ini ada 3. Yang pertama di tahun 2021 ini kita masih ibadah online yaitu di rumah masing-masing. Yang kedua untuk hadiah ulang tahun di tahun ini akan dibagikan atau diberikan kepada adik-adik sekolah minggu tapi akan dikumpulkan selama 1 bulan. Nanti di akhir bulan akan kami bagikan dan kami antarkan ke rumah masing-masing. Dan yang ketiga, dihimbau kepada adik-adik sekolah minggu setiap kebaktian di rumah masing-masing untuk mengumpulkan persembahan. Dan persembahan diberikan kepada
sintua lungguk ataupun guru sekolah minggu. Asa tabege jamita marende mahita sian buku ende nomor 480 sada ayat 3. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, yang telah memberikan kami kesehatan, semangat yang baru, sukacita yang baru, hidup yang baru, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini, yang tertulis di kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Inang akan membacakannya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, yang kami sayangi, tentu adik-adik sekolah minggu setiap hari selalu diajarkan oleh orang tua, guru di sekolah maupun guru sekolah minggu supaya hidup saling mengasihi. Mengasihi itu adalah satu kewajiban sebagai orang percaya. Mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Nah, siapa saja yang harus kita kasihi? Orang tua kita, saudara kita, guru kita, teman kita, dan yang lainnya. Tetapi mengasihi bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik. Karena dia baik kepada kita, maka kita mengasihinya. Bukan hanya itu. Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak baik kepada kita? Bolehkah kita mengasihi orang jahat? Bolehkah kita mengasihi anak-anak yang nakal? Bolehkah kita mengasihi orang yang selalu mengganggu kita? Tentu saja harus. Kita harus mengasihi setiap orang. Sekalipun dia nakal, sekalipun dia jahat, sekalipun dia tidak baik, tetapi perintah Tuhan kita harus mengasihi setiap orang. Tetapi perbuatannya harus kita benci. Perbuatan yang tidak baik itu harus kita benci, tetapi orangnya harus kita kasihi. Nah, di dalam perumpamaan ini ada satu cerita. Ada satu cerita, dan dari cerita ini kita akan bisa melihat siapakah sesama kita. Sesama kita itu adalah orang yang berempati dengan kita, orang yang mau menolong kita, orang yang bisa ada dalam setiap kesusahan kita. Itu adalah sesama kita. Nah, ketika ditanya kepada Yesus, siapakah sesama kami? Karena Yesus mengatakan, perbuatlah. Yesus memerintahkan berbuat kasihlah. Tetapi orang-orang itu bertanya, siapakah sesama kami yang perlu kami kasihi? Nah, di sini ada sebuah cerita, sebuah perumpamaan. Seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia begitu membawa, begitu kelelahan, begitu banyak bawaannya di dalam perjalanannya, sehingga sampai di tengah perjalanan dia dihadang oleh beberapa orang. Dia kemudian dirampok. Bukan hanya barang-barangnya yang dirampok, tetapi dia pun dihabisi. Dia dianiaya sampai babak belur, sampai tidak sadarkan diri, sampai dia terluka. Kemudian dia ditinggalkan begitu saja. Nah, yang pertama di dalam perumpamaan ini lewatlah seorang imam. Imam itu adalah seorang yang melayani di bait suci. Seorang yang selalu memberitakan firman. Seorang yang melayani di gereja. Seorang yang selalu memimpin ibadah. Dia lewat, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya lewat begitu saja, tanpa memberikan pertolongan kepada orang yang sudah sekarat tadi. Yang kedua, lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi ini juga adalah bagian dari orang-orang yang bekerja atau melayani di bait suci. Tetapi Lewi ini pun lewat begitu saja. Tidak peduli dengan orang yang harusnya dia tolong karena sudah sekarat, dianiaya oleh perampok-perampok tadi. Dan yang ketiga, lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang Lewi. Ya, orang Samaria ini adalah orang yang dikucilkan, dianggap orang yang tidak benar, dianggap orang yang tidak kudus, orang yang tidak suci. Orang Samaria itu dianggap orang yang penuh dengan dosa. Tetapi justru di dalam perumpamaan ini
yang memberikan pertolongan kepada orang Lewi yang sekarat itu adalah orang Samaria. Sehingga kita lihat di perikop ini judulnya orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang baik hati. Walaupun dia dikatakan orang yang tidak benar, orang yang penuh dengan dosa, orang berdosa atau orang kafir, tetapi justru dialah yang memberikan pertolongan kepada orang Lewi. Mungkin orang Lewi yang selalu membencinya, orang Lewi yang selalu memakinya, orang Lewi yang selalu menghujatnya, tetapi justru dia selalu menolong, dia memberikan pertolongan kepada orang yang selama ini mungkin saja sudah menghinanya. Nah, adik-adik sekolah minggu ditanya di dalam ayat ini, siapakah yang disebut dengan sesamamu? Maka jawab orang-orang itu adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Bukan imam yang kerjanya berkhotbah, bukan orang Lewi yang kerjanya memberitakan firman Tuhan, tetapi orang Samaria, dialah sesamanya orang yang sekarat itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ini juga menjadi ajakan buat adik-adik di rumah untuk tetap mengasihi orang lain, sekalipun orang lain itu mungkin selalu berbuat tidak baik atau berbuat nakal kepada kita. Pasti ada saja teman-teman adik-adik sekolah minggu yang nakal, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan tempat kita tinggal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap berbuat baik, untuk tetap mengasihi. Kita harus menolong orang lain ketika dia memang harus kita tolong, ketika dia butuh pertolongan. Maka adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga adik-adik sekolah minggu semuanya diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah anak sekolah minggu yang senantiasa mengasihi orang lain, yang senantiasa memberikan pertolongan orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu berbuat baik dan mengasihi orang lain. Berkati kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu, supaya hidup kami penuh kasih dan kami saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 248 laos tapapungu ma peleata. Asata tutup permingguata martangiang mahita ramadok mahita ditangiang alea manami na diwana bijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajamu sai saut malomoni roham di banuato ngaosong na di banua kijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami sungon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unang hami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangaku ai horna punah harajaon dot hagogon ro di hasangapon saliling nililingna. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.